Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah organisasi pada pertemuan 12 saya akan menjelaskan materi tentang action research dalam pengembangan organisasi. Baik, dapat dilihat pada layar beberapa slide saya. Baik, langsung masuk pada materi, yaitu tentang action research atau penelitian tindakan. Merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian tindakan, penelitian mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjalankan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Action research dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah di mana terjadi kondisi kolaborasi antara peneliti dan klien untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, action research bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini maupun agenda sasaran atau pengembangan ilmu sosial secara bersamaan. Untuk itu terdapat dua komitmen action research, yaitu satu, mempelajari sebuah sistem sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju arah yang diinginkan. Yang kedua yaitu untuk melaksanakan dua tujuan ini sekaligus dibutuhkan kolaborasi aktif antara peneliti dengan klien. Maka perlu penekanan pentingnya pembelajaran bersamaan sebagai aspek pokok proses riset. Menurut Davidson, Martions, dan Koch tahun 2004, membagi action research dalam 5 tahapan yang merupakan sebuah siklus, yaitu yang pertama melakukan diagnosa, kedua membuat rencana tindakan, yang ketiga melakukan tindakan, yang keempat melakukan evaluasi, dan yang terakhir 5 pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan diagnosa, yaitu melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan. Penelitian mengidentifikasikan kebutuhan stakeholder yang ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, membuat rencana tindakan. Penelitian dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini, pengembangan organisasi memasuki tahap desain dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap organisasi. Yang tiga, melakukan tindakan. Peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan menyesuaikan isi yang ditampilkan berdasarkan kebutuhan stakeholder, dilanjutkan dengan mengadakan uji coba. Yang keempat, melakukan evaluasi. Setelah masa implementasi dianggap cukup, kemudian peneliti bersama partisipan melakukan evaluasi hasil dari implementasi tadi. Yang terakhir yaitu pembelajaran. Tahap ini merupakan bagian dari akhir siklus yang telah dilalui dalam melaksanakan review tahap bertahap yang telah berakhir, kemudian penelitian ini dapat berakhir. Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari. Perubahan dalam situasi organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek yang nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan Canonical Action Research atau disingkat dengan CAR. Untuk hal itu, hasilnya dipertimbangkan dalam hasil implikasinya untuk tindakan berikutnya dalam situasi organisasi, lebih-lebih kesulitan yang dapat dikaitkan dengan pengimplementasian perubahan proses. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip action research. Satu, kritis reflektif, yaitu kebenaran dalam setting sosial bergantung pada yang menyampaikannya. Yang kedua yaitu kritis dialogis, yaitu realita, khususnya realita sosial, divalidasi berdasarkan kesepakatan. Fenomena dikonsepkan secara dialogis, di mana kritik diperlukan untuk memahami sekumpulan hubungan dengan fenomena dan konteksnya. Yang ketiga, kolaborasi sumber daya, yaitu partisipan dalam proyek action research merupakan anggota peneliti. Prinsip ini menganggap bahwa tipe-tipe individu merupakan sumber daya yang sama-sama signifikan dalam membuat pengelompokan analisis.
Yang keempat, risiko proses perubahan berpotensi merubah cara melakukan sesuatu sebelum mapan. Yang kelima, struktur yang plural, yaitu pembentukan berbagai macam pandangan, komentar, kritik yang mengarah kepada berbagai hal, intervensi, dan tindakan. Yang terakhir yaitu trio praktik perubahan, yaitu bagi peneliti action research, teori memberikan informasi pada praktik dan praktik menghasilkan pengembangan teori, dan keduanya berlangsung dan berkelanjutan. Baik, sekian